Iman itu membuat kita tenang. Iman itu tidak memburu bukti. Iman itu keyakinan. Iman itu bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Dasar segala sesuatu yang kita harapkan itu iman. Jangan asal berharap. Berharap doang itu namanya wish, making a wish. Kalau happy birthday itu you make a wish. Itu gak ada fondasinya. Iman itu fondasinya firman dan suara Roh Kudus dalam hati. Ada suatu kesaksian roh di dalam jiwa kita. Sebab Engkaulah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Di atas dasar batu karang teguh ini Kau akan membangun iman kami. Di atas dasar batu yang teguh ini pula Kau membangun gereja ini, gereja Mawar Sharon tercinta. Di atas dasar pewahyuan, bukan pengalaman manusia. Engkau adalah Yehova Rafa, karena firman-Mu berkata demikian. Ada tertulis, aku akan mengirim firman-Ku dan menyembuhkan-Mu. Engkau tetaplah Allah yang sama, Yesus sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Heal, O Lord. Heal us and we shall be healed. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan kami, hamba-Mu terutama ya Tuhan Yesus yang menyampaikan firman-Mu di balik salib-Mu. Sehingga hamba bisa memberikan pengajaran yang jelas, tegas dan lugas. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarkan umat-Mu mengalami jamahan-Mu secara pribadi hari ini. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you. Berikan tepuk tangan untuk orang-orang sekelilingnya, kasih semangat mereka. Haleluya. Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun secara faktanya ada orang-orang yang tidak disembuhkan, tapi Dia tetap sama. Ya Yehova Rafa itu pewahyuan. Itu firman. Firman-Nya tidak berubah. Tetaplah percaya. Tetaplah berharap sekalipun belum terjadi sesuatu atau tidak terjadi apa-apa. Orang benar akan hidup dari iman. Iman itu bukan melihat dulu. Iman itu mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman-Nya. Saya percaya Yesus itu Yehova Rafa. Saya sendiri mengalaminya. Kalau bukan karena Dia menyembuhkan saya gak ada di sini. Sungguhan hari ini bukan kata-kata asal bunyi. Saya punya kesaksian saya sendiri gimana saya disembuhkan waktu umur 6 tahun. Nah gitu hari ini. Bukan hanya fisik, mungkin saya mental, mungkin saya terbelakang. Tapi Tuhan melayakkan saya. Mujizat itu ada. Janganlah lihat doa yang belum dijawab. Hitunglah satu persatu berkat-Mu. Di sekelilingmu banyak kesaksian orang-orang yang telah disembuhkan. Karena Yesus memang mengasihi orang-orang sakit. Di kebaktian keempat hari ini, saya berikan judul kesembuhan progresif dengan iman. Ya, jikalau bukan kesembuhan instan, ada satu jenis kesembuhan yang terjadi lewat karunia iman. Iman itu perang dulu. Iman itu pergumulan. Tapi kita akan keluar sebagai pemenang. Termasuk lembah sakit penyakit, bukan hanya kekelaman. Yaitu di Markus pasal ke-8 ayat 22 sampai 26, sebuah kejadian yang misterius bagi saya hingga hari ini. Kenapa kok gak instan? Sebab yang melayani tiada lain adalah Yesus Tuhan, Anak Allah. Tapi saya percaya bukan karena Tuhan kurang kuasa, tapi ada sebuah pelajaran berharga karena ini jadi kitab Injil yang akan kita bawa sampai selama-lamanya. Ini memberikan dorongan iman bagi setiap orang yang tidak mengalami sesuatu yang instan. Meskipun banyak yang mengalami sesuatu yang instan. Semua kesaksian hari ini akan dirangkum, nanti Anda akan diberikan formulir kesaksian. Sehingga kita dokumentasikan, kita arsipkan semua kesaksian. Apalagi yang ada hasil medisnya. Wah, kita simpan semuanya supaya anak cucu nanti terus mendengarkan perbuatannya yang besar. Hari ini juga saya gak bisa tahu satu persatu apa saja yang sembuh. Saya kok yakin waktu kita sama-sama beriman sesuatu terjadi. Saya dengarkan dari tim yang ada bahwa tadi ada satu orang kiri matanya gak bisa melihat. Terus bisa mendapatkan penglihatannya. Ada banyak satu persatu tapi saya gak bisa dengarkan. Kita belum bisa selidiki satu persatu karena semua tadi harus melewati dokter-dokter jaga yang ngecek dulu. Meskipun tidak satu pun kesaksian itu diceritakan di atas panggung seperti festival kuasa Allah. Tujuan hari ini adalah berdoa.
Tujuan kebaktian kesembuhan ilahi ini bukan dengar kesaksian. Cukup tadi saya bacakan dari iPad saya. Tujuan kita hari ini kumpul seperti ini Jumat Agung untuk menghayati kematian Kristus dan mengalami kuasa kesembuhannya. Dan orang-orang yang sehat datang ibadah hari ini, mari kita berdoa bagi mereka yang sakit. Kita gak boleh egois, kita harus bersyukur kita ini sehat. Tapi kita harus mendoakan mereka yang menderita. Ini adalah ibadah doa. Kesembuhan progresif dengan iman, saya jelaskan dulu ceritanya. Begini, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk kampung." Ingat, minggu kemarin ini di ibadah yang sama, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, saya berkhotbah tentang karunia kesembuhan. Lalu saya sempat mengajarkan bahwa kesembuhan ilahi bisa terjadi dalam hidup kita atau hidup seseorang, itu melalui karunia kesembuhan. Kalau karunia kesembuhan saya jelaskan earlier di ibadah pukul 10 WIB. Saya jelaskan tentang karunia, karunia kesembuhan yang pukul 4, sorry. Ya, karunia iman, saya jelaskan di ibadah sebelumnya. Nah, karunia kesembuhan itu kalau di dalam surat Paulus, dia pakai kata majemuk, sedangkan karunia yang lain total 9, semua hanyalah tunggal. Karunia berkata-kata dengan bahasa, dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia untuk menyembuhkan dan karunia untuk mengadakan mujizat. 5 itu yang saya bahas minggu kemarin. Dan di karunia kesembuhan di situ, dalam bahasa Yunaninya, karunia-karunia untuk menyembuhkan, bukan tunggal, majemuk, banyak. Atau karunia kesembuhan-kesembuhan, gifts of healing. Unik ya, ternyata ada saatnya Tuhan itu melawat, dan saya nggak mengerti mengapa demikian. Tuhan itu menyembuhkan orang-orang buta. Waktu saya kemarin di Israel, tour guide saya yang lebih paham kondisi lokal. Kan kita taunya hanyalah orang buta melihat. Di zaman Yesus melayani, Yesus mencelikkan mata yang buta. Tapi ternyata itu ada hubungannya. Karena di wilayah kota itu banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan mereka itu adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ada 2 muridnya ikut Yesus. Tapi kebanyakan enggak. Waktu Yesus dan murid-muridnya membaptis, Yohanes Pembaptis masih membaptis juga. Sehingga murid-muridnya protes berkata, Guru, itu loh Yesus Kristus membaptis dan murid-muridnya, meskipun bukan Yesus yang baptis, tapi murid-murid Yesus. Lalu Yohanes Pembaptis tidak panas, tidak kepancing. Yohanes Pembaptis itu dalam roh berkata, "Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang." Gak ada orang ngambil sesuatu bagi dirinya kalau gak dikaruniakan oleh Allah. Bukankah aku sudah katakan, aku bukanlah dia, tapi aku mempersiapkan jalan untuk seseorang. Dialah itu Mesias. Ingat ya, kelompok Yohanes Pembaptis ini, mereka itu menyucikan diri. Yohanes Pembaptis pun makan belalang, minum madu. Dia tidak mau mencemari diri. Nanti terbawa-bawa ketika Yesus sudah jadi Mesias, mereka belum percaya dan tidak bisa menerima. Dan salah satu tanda mesianik kalau Anda baca di Yesaya pasal 61, sebab roh Allah ada padaku oleh karena ia mengurapi aku untuk mencelikkan orang buta. Jadi waktu Yesus celikan orang buta di wilayah itu yang didominasi oleh kelompok Yohanes Pembaptis,
Harusnya itu menjadi templakan buat mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mana bisa orang buta dari lahir, dua-dua lagi 100% bisa melihat itu kalau bukan Tuhan. Jadi kita mengerti bahwa kadang-kadang Yesus memilih di satu wilayah menyembuhkan orang-orang buta. Ketika nanti setelah Yesus dibangkitkan, di zaman para rasul, Filipus ke Samaria, coba Anda baca. Selain kelepasan dari setan, banyak orang teriak-teriak, roh jahat keluar dari tubuhnya. Karena memang Samaria mungkin penuh dengan kuasa kegelapan, okultismenya banyak, superstisi juga. Tapi banyak orang lumpuh dan timpang disembuhkan. Jadi ada waktunya ketika tiba-tiba Tuhan itu menyembuhkan itu gitu. Itu yang disebut karunia kesembuhan. Ketika urapan itu menjadi seperti spesialis di area itu. Ingat ya, yang datang ibadah keempat. Minggu kemarin, belum seminggu nih, Anda masih ingat apa yang saya ajarkan. Karunia kesembuhan itu bahkan diterima oleh orang-orang yang gak layak. Mereka yang tidak mengimani, kadang-kadang menerimanya. Seperti tadi yang saya khotbahkan sebelum ini, wanita Sirofenisia, anaknya gak tahu apa-apa, kesurupan setan di rumah dibebaskan. Padahal dia dari daerah Tirus di utara sana, 50 mil jauhnya, 60 sekian kilometer. Tapi dia tidak percaya, tidak apa, tiba-tiba terima kado dari sorga, boom, dia sembuh. Karunia. Tapi karunia kesembuhan juga bisa diberikan lewat karunia iman. Kalau iman itu enggak tentu instan. Mengalami sebuah peperangan dan pergumulan, tapi ujungnya menang. Amin Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang karunia iman, ya saya nggak usah ulangi lagi cerita-cerita waktu saya awal-awal bertobat, saya melihat seorang hamba Tuhan gimana kalau dia doakan malam hari, kalau dia capek dia berkata banyak, kalau capek dia banyak yang nggak sembuh kalau dia doakan. Tapi waktu siang dia doakan banyak yang sembuh. Ini ilmiahnya apa? Ilmiahnya di sini. Karena dia itu diberi Tuhan karunia iman untuk menyembuhkan, bukan karunia untuk menyembuhkan. Iman untuk menyembuhkan. Jangan remehkan ketika Anda mulai perjalanan iman, loh kok belum sembuh. Didoakan sekali loh kok gak terjadi apa-apa. Jangan kecewa. Mungkin yang Anda terima bukan karunia kesembuhan. Ya kita sih maunya enak langsung dikasih. Langsung dikasih mentahan. Tapi iman itu memasaknya. Iman itu harus matang. Saya gak ngerti kenapa. Mungkinkah ada orang tertentu lewat seolah-olah lewat perjuangan dulu, perjuangan iman. Karena Tuhan melihat, mungkin ya, ini saya gak bisa sebut sebagai sesuatu yang pasti. Karena saya hanya meraba-raba kira-kira apa motifnya. Siapa sih yang bisa mengerti kedaulatan Allah. Tapi salah satu hemat atau hikmat yang bisa dapat. Ketika melihat ada beberapa orang mengalami perjuangan iman dulu adalah karena Tuhan melihat problema lebih besar di balik itu daripada sakit penyakitnya. Ada orang tertentu yang langsung sembuh itu gak bagus loh. Berapa orang kusta yang kayak gitu tetap kusta. Kusta hati tapi kustanya udah pergi. Sembuh gak jadi mati lalu dugem lagi. Sorry nih. Lalu free sex lagi. Tapi ada orang tertentu yang Tuhan bentuk perlahan-lahan. Salah satunya orang ini. Tapi ya juga gak terlalu pelan sih. 2 kali doang. 2 kali saja orang itu langsung melihat. Nah kadang-kadang kalau dalam pelayanan 9 karunia itu yang berhubungan dengan kesembuhan itu bisa overlapping. Bisa membaur perbatasannya. Misalkan pernah sekali saya mendoakan satu orang doa. Saya doakan itu penyakitnya saya tahu. Amin saya doakan. Tanpa saya sadari. Di belakang-belakangnya itu keluarganya yang antarkan. Itu sembuh itu dan ini. Nah yang ini saya imani, ini karunia iman. Yang itu karunia kesembuhan. Ujungnya semua sembuh. Tapi sembuhnya saya imani. Sembuh di situ diberikan. Paham maksud saya? Kadang-kadang bisa overlapping. Karunia itu bisa menjadi orkestra yang saling merajut. Dan saling bekerja sama. Karena roh yang sama yang bekerja di baliknya. Itu Roh Kudus. Rohnya Tuhan Yesus. Saya ingin untuk Anda mengerti ini dulu. Supaya jangan sampai ada orang yang mudah kecewa. Loh aku sudah datang karena kesembuhan kok belum terjadi sesuatu. Makanya hari ini 5 kebaktian ini semuanya itu berhubungan setiap wahyu. Kalau Anda memang sungguh-sungguh ingin sembuh, dengarkan semua juga. Alangkah baiknya untuk mengisi jiwa dulu. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Coba saya jelaskan pelan-pelan bagaimana karunia iman bekerja ya. Kesembuhannya tipe gini, progresif dengan iman. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Ingat ya penyakitnya
atau cacat tubuhnya, seorang buta. Dan mereka memohon kepadanya. Coba perhatikan apa yang mereka mohonkan. Mereka memohon kepadanya supaya apa? Ia menjamah dia. Kalau Anda baca pasal-pasal sebelumnya, Yesus menjamah orang kusta. Sembuh. Mungkin ada crowd yang sama yang lihat itu sekarang bawa orang buta. Kalau kusta aja, kusta itu gak pernah sembuh dari zaman-zaman dulu-dulu kecuali nabi-nabi sakti ya kan. Kecuali seperti Elisa, orang-orang itu yang punya Roh Kudus dalam kepenuhannya. Gak pernah ada. Makanya tadi ibadah pukul 10 di sini, ibadah 2, saya sampaikan firman yang berjudul kasus kusta pertama perdana yang disembuhkan. Sungguhan, mereka melihat kusta aja sembuh loh. Ini bukan kusta biasa, ini kusta yang stadium 4. Advanced stage. Udah level terakhir sebelum meninggal. Kalau kusta ini nggak lewat progresif, instan. Bahkan menurut saya, mujizatnya bukan hanya kesembuhan, tapi mujizat penciptaan, karena orang kusta itu copot semua anggota tubuhnya. Tapi Alkitab mengatakan dia tahir, berarti dia kembali lengkap. Kata tahir di situ artinya komplit. Itu berarti sisa kustanya pun tiada, bukan hanya kustanya sudah berhenti, tetapi bagian tubuh yang hilang kemungkinan muncul kembali. Kalau keyakinan saya kalau Anda tanya, saya nggak bisa buktikan tertulis, tapi kalau keyakinan saya lewat apa yang tertulis itu pemahaman saya, itu muncul lagi. Karena dia disebut tahir. Komplit. Nothing missing. Itu hebat. Makanya orang kustanya nggak usah pergi ke imam, disuruh pergi ke tabib nggak mau dia. Sudah muncul semua, kustanya hilang, ngapain aku pergi ke dokter lagi? Karena kalau sembuh kan udah lupa penyakitnya. Coba kalau dia nggak lihat sesuatu yang nyata, pasti dia ragu. Aku tunjukkan dulu apakah aku benar sembuh, MRI lagi, CT scan lagi. Kalau dia jelas-jelas loh, gimana? Wow, orang-orang itu melihat Yesus jamah. Si kusta kan berkata, Tuhan kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Lalu coba Anda baca, maka ia mengulurkan tangannya. Menjamah dia, itu baru berapa pasal sebelumnya. Lalu si kusta itu langsung sembuh. Sekarang dibawa orang berikutnya. Orang buta tapi. Jamahlah dia. Tolong touch him. Mungkin yang bawa itu cousinnya, sepupunya. Mungkin yang bawa seseorang lah yang bawa dia ke gereja. Gereja itu apa sih gedungnya? Bukan, gereja itu perjumpaan dengan Tuhan. Gedungnya ini hanya fasilitas supaya kita nggak kena terik matahari maupun hujan. Supaya sound systemnya itu nggak terbang kemana-mana suaranya, tapi supaya semua orang bisa dengarkan sampai ujung-ujung situ. Itu gereja. Tapi gereja itu intinya adalah orang itu masuk hadirat Allah bersama-sama. Mereka masuk ke hadiratnya Yesus sama-sama dan mereka mohon Yesus jamah dia. Oke, sekarang kita lihat ayat 23. Pertanyaan saya adalah, Yesus sudah jamah atau belum? Nanti tolong Anda teliti ya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Menurut Anda sudah dijamah belum? Gimana bisa megang kalau nggak jamah? Orang yang jewer telinganya anaknya, jamah tubuh anaknya nggak? Ya iya. Orang yang elus-elus anaknya jamah nggak? Jamah. Orang yang peluk jamah nggak? Jamah. Berjabat tangan jamah nggak? Kalau nggak percaya, tanya zaman-zaman COVID ya kan. Orang nggak berani berjabat tangan karena tidak mau bersentuhan. Everything becomes touchless. Segala sesuatu menjadi tidak perlu bersentuhan lagi. Yesus memegang tangan orang buta itu, sembuh. Dan ia membawa orang itu keluar kampung, nggak sembuh. Nothing happened. Kesembuhan secara progresif itu tidak bisa kita telusuri dengan kebetulan. Loh kok, nggak ada loh kok. Setiap langkah kurcaci kerdil pun imani. I'm going to my healing. Aku pergi kepada kesembuhanku. Waktu mereka memegang tangan, Yesus memegang tangan orang buta itu membawa dia keluar kampung. Banyak orang berkata, males deh kalau gini. Loh gak terjadi apa-apa, semua orang mungkin beberapa sudah taruhan. Ya taruhan ya, waktu dijamah nanti langsung si buta melihat. Nah, mereka mencobai Tuhan. Yesus pegang dia, gak terjadi apa-apa, langsung 3/4 kecewa. Bye-bye. No show, tidak ada show hari ini. Pergi. Terbukti ketika Yesus bawa dia keluar kampung, mereka sendiri, yang lainnya gak nafsu. No show.
Lalu ia meludahi mata orang itu. Yang ini jangan ditiru, please. Soalnya nanti ini yang maju ke depan, altar call-nya nggak hanya di depan, yang di sini ya. Kalau yang di rumah online ya tinggal ulurkan tangan. Tapi yang di sini nggak bisa di depan. Karena justru nanti nggak bisa didoakan satu persatu kalau ke depan. Terlalu berjubel-jubel. Karena maksud hati kami hari ini adalah melaksanakan surat Yakobus. Kalau ada yang sakit atau menderita, berdoalah. Mintalah kepada para penatua jemaat, artinya gembala sidang dan timnya. Tim yang ditunjuk oleh gembalanya. Untuk mendoakan serta mengolesi minyak di dalam nama Yesus Tuhan. Untuk mendoakan dalam nama Tuhan. Dan doa dengan yang lahir dari iman itu akan menyembuhkan orang sakit. Dan jikalau ia berbuat dosa, dosanya pun akan diampuni. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saya mau melakukan hari ini, bukan saya aja, kalau saya aja nanti ujungnya menunggu, saya rasa tidak bijaksana. Hari ini kami siapkan minyak untuk dioleskan untuk setiap orang sakit. Untuk memulai perjalanan imanmu atau mendapatkan kesembuhan ilahi secara instan. Jangan beriman pada minyaknya, karena Alkitab mengatakan doa yang lahir dari iman, bukan dari minyak. Minyak itu hanyalah untuk mengingatkan, Anda sudah didoakan. Kalau nggak percaya, bercerminlah dahinya mengkilap. Saya pernah sekali melepaskan satu orang dari kuasa setan, kasihan. Waktu saya masuk itu saya tanya dulu, karena saya nggak mau tahu. Saya nggak tanya sama setannya, jangan bicara sama setan lah kalau kasus kelepasan. Itu kesalahan besar hamba Tuhan. Ngapain sih diajak dialog? Setan tuh loh, bujuan. Dia kan bapak segala dusta. Kalau dia bilang betul nih, dia bilang betul itu salah. Dia bilang salah itu salah. Jadi semua pun salah. Saya tanya sama orang-orang yang doakan, kalian tadi sudah tengking dia nggak? Sudah suruh keluar nggak? Wah, di situ ngomong-ngomong kasar. Perempuan tapi suaranya laki-laki dan terus sauti saya. Waktu saya masih bicara tuh disauti, saya biarkan dulu, saya ngalah dulu. Paulus pun ngalah sama orang tenung itu. Saya tanya, tadi sudah kamu tengking enggak ini? Sudah. Sudah ditengking tadi? Sudah. Waktu itu di Jawa Tengah. Ya sudah, oke sekarang tinggalkan kalian ber-20, jangan rame-rame doakan satu orang gini. Saya tanya tambah tahu kalian tuh ketakutan. Saya beritahu, sisakan 2 di sini. Saya lihat orang yang dirasuki kuasa gelap itu, saya tatap matanya. Supaya setan lihat Yesus di dalam diri saya. Kamu kan sudah disuruh pergi. Dari tadi gagah perkasa, saya lihat langsung diam. Kamu kan sudah disuruh pergi. Dia mau bicara lagi, diam dalam nama Yesus. Maka Yesus menghardik setan itu dengan tegas. Ayatnya ada, Yesus sudah ajak bicara. Kalaupun Yesus tanya namamu siapa, itu supaya Injil tercatat. Namanya Legion, cuma sekali itu doang. Yesus gak pernah ongkoh sama iblis. Gak usah diinterview. Oke, jadi kamu nenek moyang siapa? Dikira arwah, itu roh jahat. Saya bilang, diam dalam nama Yesus. Dia diam. Kamu diperintahkan cuma sekali, cukup. Keluar dari orang ini, teriak dia, saya tinggal. Dan orang itu lepas. Itu di Jawa Tengah waktu itu, di Ungaran. Di sana kalau tidak salah ada Eben Handoko yang ada di dalam pertemuan itu. Anaknya Pastor Samuel. Minyak itu untuk menandakan, you sudah didoakan. Setan sudah ditengking kan? Sudah. Imanmu pada Tuhan, bukan pada minyak. Tapi nanti tetap kita akan olesi minyak. Nah nanti majunya itu nggak tentu ke depan kecuali yang memang bagian blok depan ini. Tapi blok-bloknya semua sampai di overflow. Nanti di depan blok Anda. Jadi Anda cuma jalan paling 5 langkah. Di sana akan ada pendoa-pendoa yang kami akan stationkan. Untuk mengoleskan minyak. Dan pendoa-pendoa itu pendoa-pendoa sah. Itu yang sudah dilatih semuanya. Itu yang bersama kami berdoa. Akan mengoleskan kepada Anda, mendoakan dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Itu yang akan kami lakukan. Nah nanti pendoa, dengar saya ya. Yang bagian ini jangan ditiru ya, jangan diludahi ya. Gak lucu loh kalau diludahi. Yang boleh ludahi gini cuma Tuhan. Because His saliva creates the world, your saliva creates germs. Ludahnya Tuhan itu mencipta dunia. Ludah kita mencipta kuman. Satu-satunya yang gak pakai masker itu ya Yesus dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Karena Tuhan tidak menularkan penyakit. Tuhan hanya menularkan kesembuhan. Mau tahu apa yang terjadi? Ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Nah yang nomor 2 ini boleh ditiru karena ini bagian manusia. Dan meletakkan tangannya atasnya. Makanya kalau doain untuk orang kesembuhan itu gak usah yang terlalu spektakuler. Kecuali memang di masa-masa urapan kalau itu ada sebuah, ketika iblis dilucuti ya. Kalau itu tujuannya ada teaching di balik itu. Atau ada sebuah aliran Roh Kudus.
Kalau enggak, biasa aja. Kebaktian kesembuhan hari ini juga biasa. Yang penting sembuh. Yang penting sembuh, nanti Anda kembali ke dokter, harus ke dokter. Sebab apa yang terjadi hari ini di gereja kita tidak menggantikan rumah sakit, tidak menggantikan kedokteran. Dokter pun, sekalipun ke dokter, Anda tetap harus beriman pada Tuhan kok. Karena manusia hanya bisa melakukan segini. Dokter terbaik hanya bisa memperpanjang dengan oksigen dan peralatannya semua yang steril, ventilator dan segalanya. Bangun gak bangun itu urusan Tuhan. Pergi gak pergi itu juga yang menentukan Maha Kuasa. Obat dimasukin, mau dimasukin kalau keluar. Kalau dimasukin gak mempan. Kalau dimasukin ternyata alergi. Makanya dokter tanya dulu, sana alergi apa? Karena dokter bukanlah penciptanya. Ini tidak menggantikan, malah bekerja sama. Kembali ke dokter setelah hari ini. Memang tidak spektakuler, saya memang tidak pakai karena tidak ada waktu juga. Karena ini ibadah 5 kali, jadi nanti suatu hari kalau Tuhan izinkan kita festival kuasa Allah. Tapi tidak naik ke atas untuk meskipun ada dokter-dokter yang menjaga di sini, yang cek satu persatu. Apa yang terjadi lazy eye, apa yang pergelangannya, apa yang terjadi pergelangan kakinya, telinganya, tadi ada beberapa, ini itu. Tapi kalau memang nanti yang perlu alat, perlu teknologi harus kembali ke rumah sakit untuk MRI atau untuk CT scan atau untuk blood test atau untuk USG ya harus kembali ke situ. Semua yang Yesus lakukan pasti lewat meja medis terbuktikan. Amin. Malah saya dorong para dokter untuk yang takut akan Tuhan itu untuk sungguh-sungguh minta sama Tuhan pakai tanganmu juga untuk bisa mendiagnosa dengan tepat. Memakai tangan Anda juga untuk membantu pasien Anda. Tapi Yesus ludahi, lalu dia meletakkan tangan atasnya. Ini akan kita lakukan nanti, meletakkan tangan, bukan hanya mengoleskan minyak. Lalu Yesus bertanya loh, sudahkah kau lihat sesuatu? Ngapain Tuhan tanya, buat apa Tuhan interview? Saya rasa gak tertulis, tapi saya punya pemahaman, 30 tahun saya kenal Tuhan. Saya rasa Tuhan itu gak pernah iseng ya ke setiap kejadian. Setiap kejadian itu dicatat untuk kita, karena itu juga ayat. Semua ini untuk kita. Jadi saya rasa Tuhan ini kompromikan keajaiban, dikasih sedikit proses di dalamnya, supaya kita itu bisa menggapai kukinya di rak paling bawah. Baik kita yang perlu disembuhkan maupun para tanda kutip penyembuh-penyembuhnya. Supaya kita itu gak merasa down ketika setelah doa, loh kok gak terjadi apa-apa. Supaya kita terus maju, iman itu tekad. Jangan bilang iman kalau hanya sekali doang, itu bukan iman. Itu positive thinking. Iman itu spellnya gini, kalau mau mengeja iman, T-E-K-A-D, tekad. Itu iman, maju. Maju. Sudahkah kau lihat sesuatu? Tuhan tanya. Tuhan yang maha tahu perlu tanya. Padahal Tuhan tahu Bartolomeo, Tuhan tahu Nathanael. Tuhan tahu segala sesuatu, murid-muridnya lo berdebat aja Tuhan tahu kok. Ayo kamu ngomong apa? Tuhan tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Dia bilang sama Yudas, ini loh yang kucelupkan perjamuan, kuberikan kepada orang itu, itulah yang akan menjual aku. Tuhan yang maha tahu masa perlu interview. Tapi Tuhan tanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan. Lalu berkata, coba saya kasih nyawa dalam tulisan ini ya, supaya Anda tidak membacanya gitu aja. Aku melihat orang. Orang ini pasti histeris lah. Aku melihat orang, tapi ada nada kekecewaan. Sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon. Aku cuma lihat bayang-bayang. Masa ludah Yesus gak mempan? Tuhan itu slow down kan. Pernahkah Anda naik sepeda, anak baru diajari naik sepeda, sepedanya pun masih rodanya 4, masih ada yang 2-nya gitu. Saya naik sepeda dari dulu udah mahir. Kalau anak saya belajar di belakang saya, masa saya genjot cepat? Kadang-kadang saya buat lambat. Sekali-kali supaya saya seimbang, itu sepedanya saya putar ke belakang lagi, itu engkolnya. Gitu, putar belakang pelan-pelan. Saya gak jalan, ayo susul papa. Saya rasa Tuhan buat tidak sempurna healing ini. Untuk orang sakit tidak sempurna imannya. Dan untuk hamba-hamba Tuhan yang tidak sempurna imannya untuk menyembuhkan orang. Seperti saya dan Anda. My God is so good.
Ibadah sebelum ini saya jelaskan tentang bagaimana dia menunduk, membungkuk untuk jemput. Si kusta itu dipegang itu dalam kondisi dia tersungkur. Sekarang dia mengalah mujizat supaya dia melatih iman kita. I love this God, you know. I love this God. Saya sangat cinta Tuhan ini. Ini Tuhan tidak sembarangan. Tidak seperti berhala atau siapapun yang menyebut dirinya Tuhan. Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan tapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Saya garis bawahi di Alkitab saya ini ada kata lagi, saya garis bawahi. Lagi, itu iman. Lagi, itu iman. Lagi. Gak doakan sekali langsung kecewa. Lagi. Setelah Anda diminyaki hari ini dahi, pulang dan berdoalah percaya bahwa Anda bukan akan, tapi imani Anda sudah disembuhkan. Katakan amin. Lawan ketidakpercayaan, lawan keraguan. Aku beriman kepada Tuhan. Sekalipun waktu seolah-olah pertama kali Yesus jamah, belum terjadi apa-apa. Aku tetap percaya. Dan ketika Yesus meludahi mereka, ada kemajuan. Dia sempat histeris dan berkata, aku melihat manusia, tapi kok cuman bayang-bayang ya. Kenapa dari hitam pekat ini, gelap gulita, kok gak jadi langsung putih, terang benderang, lihat cahaya, aku lihat manusia. Kenapa Tuhan bawa aku ke abu-abu? Jangan kecewa, kalau doa Anda dijawab seolah-olah separuh atau seperempat saja. Atau baru ada sedikit kemajuan yang kurang signifikan. Aku kok aneh ya, kok gak bisa? Waktu kemarin di Israel, yang ikut kita itu kan di atas 1.000 orang. Dan yang dibaptis baik itu rededikasi, karena mereka ingin mengalami baptisan Yesus, bukan berkali-kali, yang pernah rededikasi dulu juga nggak lagi. Tapi banyak juga yang pertama kali untuk dibaptis. Dan karena saya adalah pemimpin daripada retreat ini di Holy Land, saya sebagai gembalanya dan gembala sidang, maka saya itu harus turun lebih pagi, mentas lebih malam. Saya pertama masuk, terakhir keluar. Ya itulah. Resikonya menjadi seorang pemimpin harus melayani. Dan tim panitia kita baik sekali. GMS menyediakan, saya dikasih baju selam itu loh. Karena kan winter bulan Maret kan. Tapi ternyata gak dingin. Tuhan tuh kirim matahari panas, hangat. Tapi ya sudahlah, udah bawa berat-berat itu loh. Saya pakai yang dari leher sampai ke bawah gitu. Cuman tidak ada kaki katanya. Lucu kan, saya mau baptis kaki kata. Gak lucu ya kan. Nah akhirnya saya masuk. Wah jalannya pun agak susah. Setelah saya pakai baju selam itu, supaya saya di dalam air gak menyusut. Karena pasti bisa kerut semuanya, karena saya pasti di dalam sana berjam-jam. Bayangin 1.000 orang. Saya yang pertama masuk, saya terakhir keluar. Biasanya dingin kan, jadi saya dipakai itu. Nah akhirnya saya jalan, udah pakai ini lagi. Saya pakai jubah putihnya baptisan tuh biasanya itu. Jubah putih. Saya maju, jalan. Udah jalannya tuh agak susah. Jalannya itu agak susah. Tapi saya usahakan untuk normal. Jalan dengan gagah. Di samping sana saya kenal satu orang. Salah satu volunteer leader kita. Kok duduk di sana dan semua orang kerumuni. Saya kira ada apa ini? Saya tanya kenapa? Terkilir kakinya. Kadang-kadang kejadian bisa aja. Sekalipun di tanah perjanjian ya kan gak ada tempat keramat. Ketarik. Bengkak. Dibuat jalan gak bisa, katanya sakit. Kalau dibuat berdiri gini tumpuan aja sakit sekali. Terus saya langsung tiba-tiba di dalam hati saya ada iman. Ada iman. Saya ada iman. Lalu saya berkata sama dia, gak sepatutnya orang datang ke sini terus ujungnya begitu. Biasanya orang datang pakai kruk seperti istri daripada dulu beberapa tahun yang lalu istri daripada Pastor Mil pergi ke sana pakai kruk karena kecelakaan, karena terjadi satu injury di sini. Waktu di daerah dekat kolam Bethesda, meskipun tidak ada airnya, nggak ada malaikatnya, kita sama-sama beriman sama Tuhan bukan karena tempatnya, tapi karena imannya. Pulang bawa kruknya itu. Saya bilang orang itu datang ke sini, pulang bawa kruknya. Kamu kamu dari sini kok malah bawa kruk pulang ke rumah. Saya bilang nggak boleh, apalagi besok ada pemberkatan nikah, ada peneguhan nikah raya, ada banyak sekali yang pertama kali diberkati pernikahannya karena dulu bukan nikah sebagai orang Kristen. Saya bilang, nanti besok bawa gaun ini pasti. Satu bus bawa gaun semua, sungguhan kan. Wah, niat banget kalau gereja kita itu mau diberkati. Saya bilang,
Lalu nanti besok pakai gaun gitu terus gini. Cewek lagi, kalau yang cowok nggak apa-apa. Cewek pakai gaun kan jelek, pakai begitu. Saya bilang, saya marah dalam hati saya bukan marah sama dia, saya berkata sama keadaannya, no. Saya cuma doa biasa. Saya jongkok seperti ini, saya berkata, saya taruh Alkitab saya di situ, suaminya ada di sebelah, saya suruh terletakkan tangan di sana, saya pegang dalam nama Yesus. Saya taruh Alkitab bukan karena Alkitab keramat, supaya saya tidak pegang daerah kaki. Dalam nama Yesus, sembuh, kuat. Aku perintahkan setiap sendi, setiap bagian apalah yang membuat ini terkilir, bengkaknya kempis dan semuanya kembali ke tempatnya. Apa yang kecepit terbuka kembali. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, dia jalan. Dan itu dilihatin banyak orang. Saya tenang. Iman itu membuat kita tenang. Iman itu tidak memburu bukti. Iman itu keyakinan. Iman itu bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Dasar segala sesuatu yang kita harapkan itu iman. Jangan asal berharap. Berharap doang itu namanya wish, making a wish. Kalau happy birthday itu you make a wish. Itu gak ada fondasinya. Iman itu fondasinya firman dan suara Roh Kudus dalam hati. Ada suatu kesaksian roh di dalam jiwa kita. Saya bilang, gak bisa kamu. Terus dalam kondisi begini datang ke sini. Buyar semuanya, purang kamu jadi pasien. No, bengkak kaki gimana? Semua orang udah lihat sana termasuk orang-orang Yardenitnya, orang-orang bulenya, orang siapa, orang-orang kita semuanya rame kerumunan kan. Saya berkata, ayo sini. Saya pegang tangannya, sama suaminya suruh ikuti. Jalan pelan-pelan. Oke, harus hati-hati, nggak langsung, ayo berdiri gitu, nggak bisa begitu. Ya, bukan saya nggak percaya, dia belum percaya, bukan saya yang nggak percaya, dia yang belum percaya. Saya ajak dia pelan-pelan, bukan karena saya ragu, karena saya bimbing dia pada iman. Ayo, goyang pelan, goyang, sakit. Terus akhirnya saya suruh dia goyang sedikit, goyang yang dengan cara yang tidak mengejutkan kakimu. Tapi kamu percaya kamu sudah sembuh, mulai kamu gerakkan apa yang kamu tidak bisa sebelumnya. Singkat cerita, dia goyang, sampai matanya gitu. Goyang sedikit lagi jalan, lalu jalan saya lepas, tadi saya gak berani lepas itu jatuh. Lalu dia jalan, udah semua orang tepuk tangan dan saya bebas. Saya sudah ditunggu di kolam baptisan. Dan saya jalannya kayak bebek lagi. Saya bersyukur jemaat jalan normal, pendetanya jalan kayak bebek. Ini belum selesai ceritanya. Besok gaun segala kan, indah. Wah, saya melihat mereka seneng. Lalu waktu pulang, saya grup terakhir yang pulang. Karena jemaat harus keluar dulu kan. Orang yang keluar terakhir dari sungai kan harus orang Lewi. Waktu terbuka yang pertama masuk ya orang Lewi. Nah, kalau ada jemaat yang tenggelam gimana masih kita diam di sana? Kemarin lagi ada huru hara lagi di situ. Tapi kita fine-fine saja. Kita keluar baru huru hara dimulai lagi. Kita mau keluar itu semua terbuka. Tapi pada waktu hari terakhir ada sesuatu yang luar biasa. Dokter jaga yang diatur oleh panitia tur. Situ. Itu yang tahu. Dia sampai terjamah karena saya diberitahukan. Ajak foto saya nggak tahu ternyata dokter. Kelihatan masih muda. Akhirnya waktu ngomong demi ngomong dia berkata itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Bengkak nggak sakit itu nggak mungkin. Saya lihat itu, saya pun disegarkan iman saya. Anak Tuhan, tapi mungkin selama ini sudah agak sedikit mundur siapa tahu. Lihat itu dia berkata Tuhanku nyata. Dokter kan nggak bisa, dokter itu kan harus ilmiah, fakta. Tidak bisa berkata iman. Makanya dokter yang takut akan Tuhan itu luar biasa harus mendalami dua dunia. Tapi saya mau beritahu di sini, apakah dia langsung berdiri, langsung sembuh, langsung kuat? Tidak. Somewhere waktu dia jalan dengan saya, 5 menit ke depan itulah kempisnya tiba-tiba. Bukan saya yang hebat. Tapi Tuhan memberi iman. Iman itu bisa di hati saya, bisa di hatimu, bisa di hati kita. Iman itu bisa di hati para pendoa yang pegang minyak itu nanti. Tetapi kalau belum terjadi signifikan, pertama-tama itu luar biasa, 5 menit terasa 5 jam loh. Bukan karena gimana, bukan. Saya sungguhan ingin tolong orang ini. Saya gak rela dia pulang jadi pasien. Orang datang ke sini mau happy. Tapi pada waktu dilihat begitu banyak orang video begini. Semua video begitu. Itu intimidasinya. Intimidasi. Makanya sebelum saya diintimidasi, saya pasang dasi dulu cuman. Intimidasinya luar biasa. 5 menit seperti 5 jam. Saya ingatkan sendiri khotbah yang akan saya berikan. Waktu belum terjadi kemajuan yang signifikan atau belum ada tanda-tanda dia sembuh. Keep believing. Keep
believing. Dan dalam kasusnya orang ini, keep walking. Bukan Johnny Walker ya. Ngerti ya sudah. Keep believing, keep walking. Jalan terus. Jalan terus bersama dengan Yesus. Waktu itu saya nyanyikan kok lagu yang saya sering nyanyikan untuk anak saya. Anak yang paling kecil, Warren, waktu masih kecil saya selalu nyanyikan itu waktu dia jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Saya menghibur dia, jalan serta Yesus selamanya. Setelah jalan saya kembalikan ke suaminya. Nyok, ini dia. Istrimu sudah fine-fine saja. Oke, aku harus baptis 1000 sekarang. Bapak ibu saudara, ketika belum terjadi signifikan, learn to trust. Belajar untuk yakin. Belajar untuk percaya. Karena tadi itu, jemaat kita ini, saudari kita ini, dia enggak terima kesembuhan itu lewat karunia kesembuhan. Pluk, enggak. Dia terima kesembuhan itu lewat karunia iman. Saya berdoa supaya Anda juga diberi karunia iman. Dan setelah mujizat itu terjadi, jangan kembali ke jalan lama. Coba melihat di ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat. Kata sungguh-sungguh melihat itu sempurna sudah. Dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Yesus seolah-olah berkata gini, jangan kembali ke krukmu. You mau sembuh? Ini saya tidak ajarkan untuk kita buang obat kita, soalnya enggak. Misalkan kalau ada di sini orang-orang yang ketergantungan dengan obat penenang. Dokter yang preskripsikan obat itu juga karena terpaksa, sungguh. Itu pasti ada sesuatu yang terjadi dulu, nggak bisa tidurnya, cemasnya dan sebagainya. Kapan berhenti? Jangan tanya dokter. Lain cerita kalau sakit kita itu bukan sakit yang gitu ya. Lain cerita misalnya kalau kemoterapi, radioterapi tadi itu 6 bulan kemudian dihentikan sama dokternya setengah jalan mungkin atau sudah jalan 3/4 atau barusan. Ada masa di mana orang itu beriman, lalu setelah itu dokternya berkata, loh kok sudah nggak ada kankernya. Kok cepat? Atau mungkin beberapa orang dalam kasus beberapa orang, loh kok belum sama sekali ditangani kok sudah begini. Ada terlalu banyak cerita. Selama pandemi ini juga, zaman-zaman dulu gereja kita sebelum ada saat teduh bersama juga, festival kuasa Allah di ibadah kita, ada banyak kejadian di mana di CG-CG kita terjadi kesembuhan maupun hamba-hamba Tuhan di sini bukan hanya saya yang rajin untuk doakan satu persatu. Di tengah di antara kita berkhotbah dan pelayanan-pelayanan kita yang banyak. Makanya itu sekarang dikumpulkan gini secara korporat bisa lebih banyak lagi dan bisa lebih tersapu bersih. Kita melihat begitu banyak keajaiban Tuhan ketika orang-orang itu bukan hanya belum ditangani sama dokternya. Dokternya berkata, loh kok nggak ada benjolannya sudah di dalam paru-paru kiri dan kanannya. Hilang, terus mau diapain? Nggak perlu dibuka. Ngapain dibuka? Buka untuk ngintip, lihat. Halo? Nggak mungkin kalau sudah di foto semuanya nggak ada, ya nggak ada. Dites hasil ininya sel kankernya juga nggak menunjukkan angka bahaya. Dokter yang tahulah. Jangan kita nggak study for it. Mereka itu belajar 8 tahun tuh. Begitu banyak orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Tapi dengar ya Bapak Ibu Saudara. Di sini diberitahu, jangan masuk ke kampung. Kamu jangan masuk ke kampung. Jangan kembali kepada kehidupan lamamu. Dari ayat ini, 26, segala sesuatu seperti mentah. Maksudnya apa? Waktu saya baca ini, saya merasa bahwa mujizat kesembuhan itu bukan terbesar. Tuhan itu punya satu concern, punya satu kekhawatiran. Tuhan nggak khawatir, mungkin kata kekhawatiran itu tidak pas sekali, tetapi agar Anda mengerti. Tuhan punya kekhawatiran tentang orang ini. Sembuh itu gampang. Tuhan latih dia untuk tetap beriman. Mungkin orang ini gampang nyerah punya. Ini tipe orang kalau kerja selalu quit. Saya nggak ngerti ini orang siapa. Tapi kalau orang di Bethesda itu saya tahu, dia menjual Yesus akhirnya dia khusus loh kembali ngomong sama mahkamah agama. Ini loh, ngapain? Bilang aja nggak tahu kan sudah Yesus nggak diburu. Meskipun Yesus harus mati. Tapi kan dia nambah musuh. Kalau saya lihat profil daripada orang-orang yang disembuhkan di Alkitab itu interesting sekali. Gak semuanya itu worthy disembuhkan, gak semuanya itu layak. Kalau Anda baca. Yang ini, Yesus itu punya concern. Mungkin orang ini ya, mungkin asumsi saya kalau baca gini. Mungkin orangnya nyerahan ya, makanya sama Tuhan itu dikasih petak umpet sedikit, tebak-tebakan. Sudah lihat belum? Udah lihat belum? Udah lihat belum? Harusnya jangan tapi.
Harusnya terus. Kalau orang negatif kan apapun tapi kurangnya terus. Harusnya terus. Yesus aku udah melihat, lagi. Harusnya gitu kan, bukan tapi. Nggak usah. Yesus lagi supaya lebih jelas, harusnya gitu. Ya enggak. Mungkinkah orang ini, kalau kembali ke kampung itu, ada teman-teman lamanya. Sebelum dia buta, kalau dia bukan buta dari awal. Atau mungkin, kalau kita nggak hati-hati, ketika dia sakit, dia merasa dia harus dikasihani oleh semua orang. Dan dia harus dikasihani oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan kembali ke spirit itu. Saya pernah sekali melihat dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani besar, ini bukan di Indonesia. Ini lucu. Saya sih nggak akan pakai cara gitu karena kita orang Indonesia, orang Timur. Kita ini orang Asia, nggak begituan. Itu ditegur dari atas. Waduh, garang. Makanya Tuhan tuh pakai orang itu nggak tentu ya. Kadang-kadang orang Tuhan tuh pakai orang itu yang unik-unik juga ya. Saya nggak ngerti ya. Dalam sepanjang sejarah, apalagi di dalam dunia karismatik gitu ya. Itu di stadion gede sekali. Gak tentu Anda kenal pengkhotbah ini. Tetapi itu melanda. Zaman-zaman saya baru awal bertobat. Saya di paling belakang karena saya datangnya on time. On time di paling belakang. Saya melihat ada satu orang itu sudah sembuh. Dia waktu dia ceritakan kesaksiannya. Dia itu disembuhkan dari kelumpuhan dari lahir. Berarti dia gak bisa jalan sungguhan. Itu sudah tengah itu mati. Gak tahu apa yang jadi masalah. Saya gak tahu. Tapi dia tuh diderek dengan kursi roda. Itu udah jalan, udah lari, udah jalan. Dan itu semua kan di nota istilahnya. Semuanya itu kan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jadi gak mungkin bisa bohong yang kakinya itu sudah gak kecil. Orang kalau dulu pernah sekali terjadi kesembuhan di sini. Tahun 2004, Festival Kuasa Allah ke-1 atau kedua. Yang ada satu orang yang 30 sekian tahun berjalan, kakinya itu seperti beating gitu. Jalan di atas ini. Ya persis ini, spot ini. Jalan di sini. Itu semua orang melihat kakinya itu seperti lidi. Jalan pertama kali. Di tempat spot yang sama ini. Dulu kan belum dipakai untuk gereja kita, tapi sebagai ruang serbaguna di mall ini. Kita sewa. Itu juga kelihatan, wong saya dari jauh kelihatan mata saya masih bagus, masih muda. Saya lihat, wow, kadang-kadang di KKR gitu saya bawa begini. Saya saking hausnya. Setelah selesai dia turun ya, orang tuanya itu masih memperlakukan dia sebagai orang cacat. Dia duduk lagi di kursi rodanya, tahu nggak? Didorong seret. Itu ditegur keras dari atas. Itu mata pengkhotbahnya itu jeli sekali, atau mata dia atau mata Roh Kudus. Why you go back to that? Kaget langsung dia berdiri. Kenapa kamu kembali ke situ? Oh saya sih nggak gitu. Saya paling bilang fast. Tolong beritahu. Tapi ada benernya ya. Jangan kembali ke kampung. Kampung itu semua orang mengasihanimu karena kamu buta. Go to the city. Masuklah ke kota berikutnya. Jadilah saksi. Berperanglah untuk Tuhan. Mungkin gaya hidup orang ini. Sekarang saya ngerti kenapa Tuhan tidak kasih langsung instan. Tidak selalu begitu ya, ini asumsi saya ini. Tuhan itu punya hikmat yang kita gak bisa selami. Tapi yang pasti, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kesembuhan itu ada. Dan kesembuhan itu bisa diberikan. Dan saya percaya hari ini, aku sudah sembuh. Yang percaya kasih tepuk tangan.